Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Wijaya dengan NPM 431810028. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang mesin pemarut kelapa dan pemeras santan kelapa. Nah, apa sih yang melatar belakangi saya dalam membuat alat tersebut? Pertama, kelapa sering dijuluki sebagai pohon surga karena seluruh bagian tanaman tersebut memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Lalu, Indonesia sendiri merupakan negara penghasil kelapa terbesar di dunia, sebanyak 14 miliar butir kelapa per tahunnya. Oleh sebab itu, dibutuhkanlah suatu alat pemarut dan pemeras yang dapat meningkatkan efisiensi kerja pada proses pemarutan serta pemerasan. Lalu, masalah apa sih yang diangkat dan solusinya? Jadi, masalah yang diangkat adalah dalam pengolahan santan kelapa, kebanyakan masih menggunakan cara tradisional. Salah satu cara pengolahan kelapa yaitu melalui proses pemarutan dan pengepresan untuk menghasilkan santan kelapa. Oleh sebab itu, dibutuhkanlah suatu alat pemarut dan pemeras yang dapat meningkatkan efisiensi kerja pada proses pemarutan serta pemerasan. Nah, ini adalah beberapa contoh mesin pesaing yang ada di dalam pasaran. Pertama ada mesin pemarut kelapa MPK 40, mesin pemarut MPK 50, lalu ada mesin pemarut XYX 90. Ini adalah spesifikasi mesin pesaing yang ada, bisa dapat kita lihat di sini. Lalu ini adalah kelebihan teknologi yang ada. Pertama MPK 40 mudah dioperasikan, material yang kuat dan kokoh, perawatan yang mudah, alat yang minimalis. Lalu MPK 50 juga sama, perawatan yang mudah, kapasitas produksi yang banyak, serta lebih hemat. Lalu XCX 90 mudah dioperasikan, material yang kuat, perawatan yang mudah, kapasitas produksi yang lebih banyak. Tuh. Lalu ini adalah kekurangan teknologi yang ada. Mungkin MPK 40 kapasitas produksi yang kurang, kapasitas listrik yang besar, dan tidak memiliki alat pemeras santan. MPK 50 harga yang mahal, tidak memiliki pemeras santan, dan dimensi alat yang besar. SCS 90 harga yang mahal, tidak memiliki pemeras santan, kapasitas listrik yang sangat besar, dan dimensi alat yang sangat besar juga. Nah, ini apa sih rencana mesin yang akan kami kembangkan? Mesin pemarut kelapa adalah suatu mesin atau alat yang digunakan untuk menghancurkan daging buah kelapa menjadi butiran-butiran kecil hingga menjadi halus. Nah, jadi alat yang kami kembangkan di sini, alat pemarut kelapa yang dapat digunakan untuk memeras kelapa dan juga, eee, memarut kelapa sehingga mempercepat dalam pengerjaannya, gitu. Nah, ini adalah tabel demand dan wishes-nya, dapat kita lihat di sini. Lalu ini adalah struktur fungsi keseluruhannya, listrik masuk dan menghasilkan gerak, kelapa masuk menghasilkan parutan kelapa, santan dan ampas kelapanya pasti, baru sinyal masuk on dan sinyal masuk keluar. Nah, ini komponen alat yang akan kami kembangkan, salah satunya adalah pemeras santan kelapanya. Ini adalah tempat untuk pemeras santan kelapa dan tempat untuk memisahkan antara santan kelapa dengan, air kelapanya. Nah, ini adalah pengerok kelapanya. Jadi pengerok kelapa tersendiri ini ada di dalam tempat, pemeras santan kelapa tersebut. Nah, dia ini akan memisahkan antara santan kelapa, menjadinya dia mendorong santan kelapa yang udah menjadi santan kelapa dengan, santan dengan air kelapanya yang udah menjadi air, gitu. Nah, fungsi dan mekanisme alat yang akan kami kembangkan. Jadi mekanismenya sebagai berikut ini, proses memasukkan kelapa parut, baru motor bergerak menggerakkan puli, puli satu melalui V-belt, lalu, kita dapat memposisikan kelapa untuk diparut. Setelah terparut, puli satu meneruskan putaran ke puli 2, habis itu puli kedua meneruskan putaran ke puli 3 melalui V-belt, lalu puli 3 meneruskan putaran ke poros, lalu poros memisahkan antara air dengan kelapa parut, lalu dapat dihasilkanlah kelapa parut dengan air santan.
Nah, ini adalah struktur subfungsinya, dapat kita lihat di sini. Untuk yang panah biru adalah fungsi kerjanya, dan untuk yang panah warna hitam adalah pemasangan atau perakitan. Ini adalah tabel solusi fungsinya, dan yang akan kami gunakan adalah variasinya sebagai berikut. Pertama menggunakan dinamo sebagai sumber tenaga penggerak, profil kerangkanya menggunakan hollow, sistem transmisinya ini adalah puli antar puli, lalu penggiling kelapa, poros penggerak, dan bantalan porosnya. Ini adalah sketsa varian konsep yang akan kami buat. Gini. Lalu ini adalah pohon objektifnya. Dapat dilihat di sini. Nah, ini adalah tabel evaluasinya, biaya material yang lebih murah, kuat dan tahan lama, pengoperasian mudah, pemeliharaan mudah, keamanan dalam pengoperasian, dan keakuratannya. Ini adalah gambar varian 3D yang akan kami pilih. Nah, ini adalah identifikasi komponen dan proses manufakturnya. Pertama, rangka utama, proses manufakturnya forming dan welding. Ini akan dibuat, wadah pemeras forming dan welding juga akan dibuat. Gearboxnya machining itu pasti akan dibeli, cover pemarut akan kami buat, pemarut kelapa akan kami buat. Lalu ini ada plat penahan, tempat air, motor, es, dan puli. Nah, ini adalah diagram alir manufaktur yang telah saya buat. Ini pertama dari rangka dulu, desain rangka, pemilihan bahan besi siku, pemotongan besi, bending, boring, dan welding, dan akhirnya selesai. Lalu ada dalam pemarut kelapanya, ini bisa kita lihat di sini. Lalu setelah pemarut kelapa, ini adalah pemeras santan kelapanya. Diagram alirnya. Tuh. Nah, lalu ini adalah standar operating prosedurnya. Ini kita membuat pertama SOP dari rangkanya. Ini di sebelah kanan bisa kita lihat proses produksi dan perakitannya dari mulai persiapan, pembuatan, dan pemeriksaan. Dan ini adalah konsep dari rangka kita. Lalu ini adalah SOP dari penggiling. Ini bisa kita lihat bentuk dari penggilingnya. Dan ini adalah SOP dari puli yang akan kita buat. Diameternya dan bentuknya dapat dilihat. Dan proses pembuatannya pun dapat dilihat di sebelah kanan. Nah, lalu setelah SOP telah jadi, kita telah membuat Operation Process Chart-nya, atau disebut OPC. Ini bisa kita lihat dari kaki rangka 1, kaki rangka 2, sampai seterusnya, dudukan dinamo, baut, bearing, gear, sampai akhirnya selesai. Nah, ini adalah daftar pustaka yang telah kami buat. Ini adalah akhir dari video presentasi yang telah saya berikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan dan segala macamnya, saya mohon maaf. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Agri atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih. Jadi ini adalah mockup yang telah saya buat. Ini adalah mesin pemarut kelapanya. Nih. Jadi ini dia mesin pemarut kelapanya, dan kelapa akan dimasukkan dari sini. Mari kita nyalakan terlebih dahulu. Ini ada ini jadi puli 1 akan bergerak. Jadi dari motor kita akan menggerakkannya melalui puli 2, melalui puli 1, dan kelapa akan dimasukkan ke sini untuk diparut. Lalu setelah diparut
dihantarkan melalui puli 2 nih. Lalu dari puli 2 dikasih ke puli 3. Lalu setelah dari puli 3 yang di sini akan mendorong. Ini untuk mendorong, untuk memisahkan antara air dengan kelapa. Dan pembuangannya akan ada di sebelah sini. Untuk air dan untuk kelapanya. Terima kasih.